Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Innal warahmatullahi hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para peserta kajian online yang dirahmati Allah, di siang hari ini, pagi hari ini kita akan membahas tentang hukum transaksi online dengan e-wallet dalam syariat Islam. Tentu sebagai seorang muslim, kita akan dipertanggungjawabkan terkait dengan harta yang kita miliki, untuk apa kita gunakan dan dari mana kita dapatkan. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW bahwa seorang hamba nanti di hari kiamat akan ditanya tentang 4 hal. Pertama, tentang umurnya, untuk apa dia gunakan; tentang jasadnya, untuk apa dia gunakan; tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan untuk apa ia gunakan; dan tentang ilmunya, untuk apa diamalkan. Nah, salah satu tentang yang 4 itu adalah harta. Dan khusus terkait harta ini ada 2 hal yang ditanyakan, yaitu dari mana kita mendapatkan dan untuk apa kita gunakan harta itu. Maka karena ini transaksi yang sudah menjadi hajat masyarakat sekarang, zaman sekarang ya, di mana orang sekarang sudah menggunakan alat transaksi baru yang disebut sebagai e-money ya, bahkan dengan jual beli online yang sekarang semakin marak, maka alat pembayaran pun banyak yang beralih kemudian ke e-money ya, karena alasan kemudahan dan lain sebagainya. Nah, memang ini suatu hal yang baru kalau dalam fenomena muamalah. Alat tukar berupa e-money ini, di mana tidak ada wujud fisiknya, ini suatu hal yang baru ya, yang tentu kalau kita acak di zaman Nabi, tidak ada kasusnya di zaman Nabi terkait dengan alat tukar yang sifatnya e-money ini. Nah, oleh karenanya kita nanti akan coba pahami bagaimana para ulama kemudian menilai transaksi menggunakan e-wallet ini, apakah sesuai syariah atau tidak ya, apakah ada pelanggaran syariah di sana atau tidak. Karena ini memang masalahnya adalah suatu hal yang baru yang di zaman Nabi tidak ada. Nah, sebelum masuk ke menilai atau kita mempelajari apa pandangan syariat terhadap transaksi dalam e-money ini atau e-wallet ini, nah, saya akan mencoba menyampaikan pengantar terlebih dahulu ya. Bisa dibuka slide pertama ya, bahwa dalam muamalah itu hukum asalnya adalah halal dan boleh. Jadi ini kita pahami dulu ya, bahwa kaidah dasar, prinsip dasar dalam muamalah, dalam transaksi, dalam Islam, dalam fikih itu semuanya adalah halal pada dasarnya, kecuali yang diharamkan secara tegas oleh teks syariah, ya, baik Al-Quran maupun Sunnah. Maka ini yang menjadi pembeda antara muamalah dengan ibadah. Karena nanti para ulama kemudian membagi fikih ke dalam 2 bagian besar, ada fikih ibadah dan ada fikih muamalah. Fikih ibadah itu terkait dengan aturan ibadah yang sifatnya ritual, seperti sholat, puasa, zakat, haji. Nah, itu semua masuk dalam kategori fikih ibadah. Nah, sedangkan fikih yang terkait dengan hubungan manusia dengan sama manusia, termasuk diantaranya adalah hubungan transaksi, ya, jual beli, sewa menyewa dan seterusnya. Nah, itu masuk ke dalam fikih muamalah. Nah, ada kaidah yang membedakan antara ibadah dengan muamalah ya. Kalau dalam ibadah, hukum asalnya adalah kita tidak boleh melaksanakan ibadah kecuali kalau ada legitimasi wahyu, kecuali kalau ada pembenaran dari Al-Quran maupun Sunnah. Ketika tidak ada, maka ibadah itu batal. Tapi kalau muamalah sebaliknya, muamalah pada dasarnya semuanya boleh, semuanya halal, kecuali yang secara tegas diharamkan oleh Al-Quran maupun Sunnah. Jadi kalau tidak ada Qur'annya, tidak ada Sunnah yang mengharamkan, berarti kembali kepada hukum asalnya, itu adalah halal. Ya, al-aslu fil mu'amalah al-hillu wal ibahah. Jadi pada dasar semuanya halal. Jadi kalau kita memandang kasus muamalah, apalagi yang kontemporer, itu kita harus lihat dengan praduga halal dulu ya, bahwa semuanya halal, kecuali kalau nanti kita akan lihat apakah ada praktek haram di situ. Nah, baru kita nilai bahwa ini bermasalah gitu ya, secara syariah. Jadi pada dasarnya Islam memberikan kemudahan dan keleluasaan dalam bermuamalah. Ya, kalau bicara ibadah, ya aturannya sangat teknis dan sangat spesifik. Ya, kita bicara sholat misalnya. Sholat itu dari mulai takbiratul ihram sampai salam,
gerakannya, ucapannya semua diatur. Ya, ada pakemnya yang tidak boleh kita meleset sedikit pun. Ya, kita salah baca Al-Fatihah, sholatnya batal, kan gitu ya. Kita kehilangan rukun, sholatnya harus diulangi, kan gitu ya. Tapi kalau dalam masalah muamalah, jual beli dan seterusnya, Islam memberikan keleluasaan. Aturan Islam dalam muamalah ini sifatnya general, sifatnya umum, tidak menyentuh tataran teknis, ya. Jadi dalam Islam tidak diatur masalah teknis jual beli seperti apa, enggak. Silahkan kita berinovasi dalam membuat suatu transaksi dengan skema apapun. Yang menjadi poinnya adalah jangan sampai, yang penting adalah syarat rukun jual beli itu terpenuhi, gitu kan? Maka tidak ada format baku untuk syariah dalam berbisnis, tidak seperti ibadah yang teknisnya sudah diatur sedemikian rupa, ya. Karena kenapa Islam tidak menyentuh tataran teknis aturannya dalam fikih muamalah, gitu ya? Karena Allah tahu bahwa muamalah itu akan selalu berkembang setiap zaman. Akan ada hal yang baru setiap zaman, di mana di masa sebelumnya tidak pernah ada. Buktinya sekarang, ya, jual beli online, e-money, ya, itu tidak pernah ditemukan di zaman ulama dulu, ulama klasik, bahkan di zaman Nabi, apalagi, ya, tidak ada. Sekarang ojek online, gitu kan? Di zaman Nabi nggak ada, konta online itu nggak ada, gitu ya. Nah, karena nggak ada internetnya. Nah, sekarang ada bank, ada ATM, di zaman Nabi nggak ada. Nah, ini hal yang baru. Makanya menuntut di sini penyesuaian hukum, ya, penyesuaian hukum. Tapi kalau ibadah kan sifatnya statis, ya. Karena dia statis, maka tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat. Sholat duhur selamanya 4 rakaat. Tidak akan jadi 5 rakaat, gitu ya, karena ada inflasi. Nggak ada hubungannya. Atau misalnya zakat, selamanya 2,5%. Ya, tidak akan naik seperti pajak dan harga BBM, gitu ya. Zakat ya tetap segitu, ya, hari kiamat 2,5%. Haji selamanya di Mekah. Tidak mungkin haji pindah ke Monas. Nggak mungkin, ya. Selamanya di Mekah, gitu kan. Itu ibadah. Tapi kalau muamalah, itu akan dinamis, ya. Ada hal-hal yang baru yang mungkin di zaman sebelumnya tidak pernah ditemukan. Seperti ya, sekarang ini yang kita akan bahas, e-wallet ini tentu tidak pernah ada di zaman Nabi. Maka di sini tantangannya adalah bagaimana kemudian menerapkan dalil-dalil umum yang tadi, prinsip-prinsip yang sifatnya general, kemudian diterapkan dalam menghukumi atau menilai ini transaksi yang sekarang ini halal atau tidak, ya. Jadi ini prinsip dasar yang harus kita pahami terlebih dahulu. Jadi semuanya halal, yang penting syarat rukun jual belinya terpenuhi, kemudian tidak mengandung praktik yang diharamkan. Praktik yang diharamkan seperti apa? Misalnya ada riba, ya, ada maisirnya, maisir itu judi, spekulasi, ada gorornya, ketidakjelasannya, gitu ya, ada zulm, kezaliman, ada penipuan dan seterusnya. Nah, terhindar dari itu semua, maka pada dasarnya semua bentuk jual beli adalah halal dan dibolehkan. Ini prinsip yang harus kita pegang di awal, ya, ketika memahami hukum dari suatu transaksi yang ada sekarang. Baik, kita langsung next ke slide berikutnya. Nah, sekarang kita coba lihat apa itu sebetulnya e-wallet, ya. Dompet elektronik, gitu ya. Electronic wallet. Dompet elektronik itu apa sih, gitu ya. Dan kita semua pasti pernah tahu dan pernah menggunakannya. Sederhananya, e-wallet itu adalah e-money, ya, dengan media server base. Jadi e-money itu nanti banyak macamnya, ya. E-money itu macamnya pertama ada yang server base, ada yang chip base, ya. Kalau yang chip base seperti e-tol itu chip base, ya, yang berbasis chip kartu. Ada yang server base, yang mana itu berbasis server atau tersimpan di akun di internet, gitu ya. Seperti, ya, kebanyakan e-money pada umumnya yang kita gunakan dalam e-wallet itu, ya, GoPay, OVO dan seterusnya, itu kan server base, ya, di mana e-money dalam bentuk akun internet, ya. Nah, ada yang jenis kedua, pembagian kedua, ada yang register, ada yang unregister. Kalau yang register, yang terdaftar, itu kita punya akunnya di situ, ya. Ada akun yang terdaftar sebagai pemilik dari dana yang ada di e-money tersebut, ya. Sehingga kalau kita mau menggunakannya biasanya ada PIN atau passwordnya, ya, sebagai bentuk data keamanannya, gitu ya. Ya, seperti GoPay, OVO, dan rata-rata yang server base itu pasti register, ya, karena bahaya kalau tidak register. Nah, tapi ada yang unregister, yang boleh digunakan siapa saja tanpa harus masuk menggunakan password atau PIN, ya.
seperti e-tol, kartu tol itu kan bisa digunakan oleh siapapun tanpa harus masuk ke melalui password dan seterusnya. Nah, e-wallet itu adalah e-money yang berupa server base, ya, yang berupa server base yang seperti kita tahu seperti GoPay, OVO dan seterusnya. Nah, ada beberapa pihak yang terkait dalam transaksi e-wallet ini. Ada konsumen, ya, penerbit e-walletnya, aplikatornya, bank tempat menyimpan dananya, dan merchant. Nah, ini tentu melibatkan banyak pihak, ya. Jadi maka transaksinya sebetulnya lebih kompleks, ya. Karena tidak hanya antara dua pihak, tapi di sini 4 pihak. Konsumen, penerbit, bank tempat menyimpan dana, dan merchant-nya. Nanti kita akan bahas nih terlebih apa transaksi yang sebetulnya terjadi antara kita sebagai konsumen dan penerbit e-walletnya itu. Ketika kita top up saldonya itu, nah itu sebetulnya skema transaksinya bagaimana. Nah, sehingga nanti kita bisa nilai secara syariahnya ini sudah sesuai atau belum gitu ya. Baik, lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini data tahun 2017 ya. Ini persaingan antara dompet digital Indonesia ini sangat makin banyak, makin ketat gitu ya. Sekarang banyak pemain-pemain baru. Paling data menunjukkan bahwa GoPay ini paling populer gitu ya tahun 2018. Nggak tahu nih kalau data terbarunya saya belum dapat nih ya 2020 siapa pemain yang paling populer gitu ya. GoPay itu ternyata 79,4% gitu ya. OVO 58,4%, Link aja 55,5%, Dana 34,2%, Paytrend ada juga ternyata 19,3%. Nah, ini makin banyak sekarang ya pemain-pemain baru yang hadir gitu ya. Nah, ini semakin meramaikan persaingan antara para e-wallet di Indonesia. Dan berdasarkan data di sini, e-wallet itu berasal dari beberapa perusahaan ya, ada dari fintech, bank, telekomunikasi. Bank punya 11 perusahaan e-wallet, telekomunikasi ada 5, fintech 21 perusahaan ya. Nah, ini gambaran bahwa memang di Indonesia ini semakin ramai, semakin banyak pemainnya gitu ya. Maka tentu semakin banyak juga penggunanya, apalagi dari umat Islam sebagai umat mayoritas. Nah, sekarang coba kita lihat ya di slide berikutnya. Ini untuk menggambarkan ya sebetulnya bagaimana model bisnis dari e-wallet ini gitu ya. Nah, untuk mengetahui itu tentu kita harus tahu dulu bagaimana caranya aplikator e-wallet ini mendapatkan keuntungan. Dari mana? Karena dengan kita tahu itu, jadi kita bisa menggambarkan kira-kira apa skema transaksi yang terjadi antara kita dengan e-wallet ini. Ya. Dari beberapa data yang saya dapatkan, ya, e-wallet ini mendapatkan keuntungan dari beberapa hal ya. Pertama, dari komisi dari merchant atau penyedia layanan. Jadi e-wallet ini kan sebagai media pembayaran, dia bekerja sama dengan penyedia layanan atau merchant ya. Baik itu restoran ataupun misalnya pulsa, listrik dan seterusnya. Nah, dari setiap transaksi melalui e-wallet tersebut, dari setiap layanan itu, biasanya e-wallet ini menarik komisi. Misalnya begini, misalnya pulsa ya. E-wallet ini jualan pulsa, misalnya kita bisa bayar pulsa lewat GoPay, lewat apalagi Dana, OVO dan seterusnya. Nah, itu mereka pasang harga misalnya ada yang 15.000. Nah, itu sebetulnya harga yang dikasih dari provider pulsa ke e-walletnya itu di bawah itu sebetulnya. Bisa jadi mungkin 13.000 sekian atau 14.000 sekian. Memang tidak banyak, tapi dikalikan berapa pengguna, berapa orang yang beli pulsa melalui e-wallet itu, maka dikalikan saja setiap harinya. Dan pulsa itu kan semua menjadi kebutuhan banyak orang sekarang ya. Nah, maka tentu sangat besar dari situ saya sudah bisa ratusan juta setiap harinya gitu ya, keuntungan dari e-wallet ini. Yang kedua, dari komisi sebagai sistem pembayaran untuk e-commerce. Ya. E-commerce itu kan biasanya bekerja sama dengan perusahaan atau aplikator e-wallet ya. Seperti misalnya Bukalapak, Tokopedia ya. Itu mereka sempat mengajukan atau membuat e-wallet sendiri. Tokopedia dulu punya toko cash ya, Bukalapak punya buka dompet, tapi ternyata tidak diizinkan ya. Maka kemudian
mereka entah apa alasannya, tapi kemudian mereka akhirnya bekerja sama dengan e-wallet pihak lain ya, seperti Bukalapak bekerja sama dengan Dana, kemudian Tokopedia bekerja sama dengan OVO ya. Nah, dari situ, dari setiap transaksi yang terjadi dalam e-commerce itu, yang melalui e-wallet itu, maka akan ada komisi yang dibayarkan oleh si e-commerce kepada e-walletnya ini. Taruhlah biasa 1% setiap transaksi. Ya, kita bisa bayangkan ya transaksi melalui e-commerce ini sekarang lagi pesat-pesatnya, apalagi sedang PSBB begini ya. Orang malas belanja keluar karena takut corona ya. Maka sekarang orang beli barang lewat online kebanyakan ya. Dan itu tentu akan meningkatkan pendapatan dari e-commerce e-wallet ini, karena setiap transaksi itu diberi komisi bagi e-wallet dari pihak e-commerce-nya. Nah, ini dari sini sudah banyak ya data yang saya pernah baca gitu ya. Tahun 2017 saja itu sudah triliunan, 70 lebih triliun setiap tahunnya jumlah total transaksi yang melalui online shop ini, e-commerce ini. Dikalikan 1% saja, misalnya sebulan 500 miliar aja gitu ya. Dikali 1%, maka e-wallet ini sudah mengantongi 5 miliar kan gitu ya. Itu sudah luar biasa untungnya gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga dengan cara menjual data. Karena dengan kita membuat akun di e-wallet itu otomatis kita memasukkan data kita kan. Mereka punya data kita. Dan semakin banyak pengguna, semakin banyak data orang yang dia punya. Nah, data itu sebetulnya bisa dijual dalam tanda kutip ya, untuk menarik investor dan seterusnya ya, untuk iklan dan seterusnya. Nah, karena sekarang sudah menggunakan nano advertising ya. Jadi orang beriklan itu sekarang bisa tepat sasaran, melihat dari usianya, dari hobinya, dari minatnya, itu bisa sangat tepat sasaran. Nah, itu data itu bisa dijual dalam tanda kutip ya. Kemudian melalui fitur kasbon, biasanya sekarang ada fitur pay later ya. Nah, ada pay later dan seterusnya. Kita bisa belanja tanpa harus bayar dulu, nanti bayar yang belakangan. Nah, itu nanti ada bunga yang dikenakan oleh perusahaan e-wallet kalau misalnya kita bayarnya misalnya telat atau seterusnya. Nah, dari bunga situ juga mereka mendapat keuntungan. Nah, ini nanti kita akan coba lihat dari sisi syariahnya bagaimana hukumnya gitu ya, dari setiap transaksi yang ada ini. Nah, yang kelima, bunga dari dana floating yang disimpan di bank. Jadi setiap pengguna itu kan mentransfer ya uang ke ketika dia top up saldo e-walletnya itu. Nah, uang yang masuk ke dalam saldo itu kan disimpan oleh e-wallet di bank. Nah, tentu setiap harinya bakal banyak orang yang top up saldo. Dan tidak semua yang kemudian menghabiskan sekaligus. Nah, di sini banyak dana mengendap, dana floating yang kemudian pasti ada bunga yang kemudian diberikan oleh bank dari dana floating yang diendapkan dari dana para pengguna e-wallet ini. Nah, dari sini saja si perusahaan e-wallet ini pasti mendapat keuntungan dari bunga itu yang mengendap. Cuma memang di sini perlu diklarifikasi lagi, karena saya baca-baca juga ada yang mengatakan bahwa sebetulnya e-money itu tidak bisa membungakan dana floatingnya. Karena e-money itu dia bukan, peraturannya tidak seperti tabungan di bank. Maka dia tidak dihitung sebagai DPK, dana pihak ketiga. Maka karena bukan DPK, dana pihak ketiga, maka bank tidak memberikan bunga terhadap dana floating yang mengendap di e-wallet itu gitu ya. Jadi sebetulnya ini masih perlu diklarifikasi apakah benar si e-money ini mendapat bunga dari dana floatingnya atau tidak gitu ya. Nah, dari sini mulai tergambar gitu ya, dari keuntungan-keuntungan yang didapatkan e-wallet mulai bisa tergambar sebetulnya apa transaksi yang digunakan. Nah, sekarang kita coba lihat slide berikutnya. Nah, kita sekarang akan menilai secara fikih muamalahnya ya. Jadi dalam fikih muamalah itu banyak akad yang sudah dirumuskan ketentuan-ketentuannya ya. Nah, sekarang kita coba akan menggali atau men-scan ya, akad apa yang dianggap tepat untuk menggambarkan skema transaksi antara konsumen dengan penerbit e-wallet. Sebetulnya terjadi itu akad apa secara muamalahnya gitu ya. Pertama, ini di sini ada 4 kemungkinan ya. Ada 4 kemungkinan atau bahkan lebih ya. Kemungkinan pertama, akad yang terjadi antara kita sebagai konsumen dengan e-wallet itu adalah akad qard. Apa itu akad qard? Akad qard itu adalah akad pinjaman
atau hutang piutang. Karena dianggap uang yang kita isi, kita top up di rekening e-wallet kita, itu bisa dimanfaatkan oleh penyelenggara uang elektronik atau e-wallet. Karena uang itu bisa dimanfaatkan, seperti dana floating tadi, yang kita maksud tadi, dan bisa dimanfaatkan oleh si e-wallet untuk diputar kembali, maka seolah-olah kita meminjamkan dana buat mereka. Nah, karena kita meminjamkan dana, maka berarti akadnya adalah akad qard atau akad hutang piutang gitu ya. Nah, ini pendekatan pertama, dianggap akadnya adalah hutang piutang. Ya, jadi kita sebagai pemberi hutang, e-wallet sebagai peminjam. Nah, di sini ada yang menggunakan pendekatan pertama ini. Yang kedua, ya bisa juga sebetulnya yang terjadi antara kita dengan e-wallet itu akadnya adalah wadiah. Ya. Apa itu wadiah? Wadiah adalah titipan barang atau harta yang dititipkan oleh pihak pertama kepada pihak lain untuk dipelihara, ya, dan pemilik dapat mengambilnya kapan saja, gitu ya. Jadi seolah-olah ketika kita top up saldo itu kita titip uang di e-wallet. Nah, titip uang kemudian kita nanti akan gunakan untuk transaksi, untuk beli apa, pulsa, listrik, dan seterusnya. Kita hanya nitip di sana. Namanya akad wadiah dalam istilah fikihnya. Nah, cuma nanti ada juga yang mengkritik bahwa kalau memang akad wadiah itu adalah titipan yang sebetulnya tidak boleh dipakai oleh penerima titipan. Nah, ini sekarang pertanyaannya, apakah dana floating itu dipakai atau enggak oleh perusahaan e-wallet, kan gitu ya. Kalau ternyata dipakai, berarti akadnya bukan wadiah, tapi berarti akadnya adalah akad qard. Tapi kalau nggak dipakai, ya bisa jadi akad wadiah benar, pendekatan kedua ini, gitu ya, tergantung. Gitu ya. Kemudian akad yang ketiga yang bisa dianggap akad yang tepat untuk menggambarkan e-wallet ini adalah akad ijarah mausufah fi dhimmah. Nah, apa itu akad ijarah mausufah fi dhimmah? Yaitu sewa menyewa, ya, kita membeli jasa yang mana uangnya dibayar di muka, tapi jasanya kita nikmati belakangan. Ya. Ini sebetulnya berlaku dalam seperti e-wallet berupa GoPay. Ya. GoPay ini kan kita top up saldo, kemudian kita gunakan untuk naik ojek, untuk bayar antar makanan, kan gitu ya. Itu kan jasa. Nah, kita top up-nya sekarang, kemudian jasanya kita nikmati besok atau kapanpun. Berarti tidak tunai. Maka ini disebut sebagai ijarah mausufah fi dhimmah. Jadi dianggap sebagai jual beli jasa. Jadi ketika kita top up saldo di e-wallet, itu direken atau dianggap sebagai akad jual beli. Jual belinya jual beli jasa, gitu ya. Nah, ini ada sebagian ulama yang mengambil pendekatan yang ketiga ini. Nah, yang keempat, ada pendekatan dengan menggunakan akad shorf. Apa itu akad shorf? Akad shorf itu adalah akad tukar uang. Ya. Dalam hal ini, antara konsumen dengan e-wallet adalah uang cash, kita menukarkan uang cash kita, ya, dengan uang non fisik dalam bentuk chip atau server, ya. Maka jika menggunakan akad ini berlaku aturan dalam akad shorf, di mana kalau kita menukarkan uang dengan mata uang yang sama, rupiah dengan rupiah, itu harus sama. Itu berarti jadi seolah-olah ketika kita top up saldo itu kita sedang menukarkan uang cash ke dalam uang fisik ke dalam bentuk uang non fisik, uang cash ke dalam e-money. Karena ini tukar menukar uang, maka disebut sebagai akad shorf. Nah, nanti akad shorf itu ada aturannya lagi di bawahnya. Nah, dari 4 kemungkinan akad ini, ya, yang mana yang boleh, yang mana yang tidak boleh. Karena ini punya konsekuensi yang berbeda, gitu ya. Nah, coba kita lihat. Nah, banyak yang mempermasalahkan bahwa e-wallet ini ada ribanya. Mengandung riba, katanya begitu. Kenapa? Karena menganggap bahwa akadnya akad qard. Ya, yang pertama tadi. Yang menggunakan pendekatan akad pertama, pasti nanti konsekuensinya akan menjadi haram. Kenapa? Karena dianggap itu pinjaman. Ketika itu pinjaman, kemudian kita mendapat diskon. Nah, diskonnya ini yang bermasalah. Karena menjadi seolah-olah itu bunga dari pinjaman. Kita memberikan pinjaman kepada e-wallet, ya, ketika top up saldo, gitu ya. Karena kita menggunakan e-wallet, kita dapat diskon. Ya. Diskonnya dianggap sebagai bunga dari pinjaman. Nah, karena riba itu terkait dengan pinjaman. Gitu ya. Nah, kita lihat sebetulnya ini cocok nggak kalau kita anggap sebagai akad qard, gitu ya.
Maka kita akan lebih lanjut lagi, kita akan coba pahami dulu ya, apa konsep riba sebetulnya dalam muamalah. Coba kita masuk ke slide berikutnya. Jadi jamaah sekalian, para peserta kajian online sekalian, sebelum kita menilai apakah ini riba atau tidak, kita harus pahami dulu ya, riba itu seperti apa. Karena riba itu berbeda dengan dosa-dosa yang lain ya. Kalau seperti zina, minum minuman keras, itu kita bisa bedakan mana orang yang minum brandy dengan orang yang minum kopi, itu jelas bedanya gitu ya. Orang yang nikah dengan orang yang zina itu jelas bedanya. Orang nikah pasti undang-undang, ada resepsi. Tapi kalau orang zina itu kan sembunyi-sembunyi ya. Nah, yang jadi masalah riba ini kadang-kadang kita sulit membedakan mana yang riba, mana yang bukan gitu. Yang ini maka dosa besar yang agak unik ya, karena sebagai banyak orang yang tidak bisa membedakan mana riba, mana bukan. Karena ini wajar. Kenapa? Karena riba itu terkait dengan muamalah. Yang mana tadi muamalah itu kan selalu ada yang baru setiap zaman. Sehingga menilai riba itu kadang-kadang orang juga beda-beda. Ya. Maka kita pahami dulu apa itu riba. Ya. Riba itu ada dua macamnya secara umum ya. Ada riba jual beli atau riba baik, ada riba hutang piutang atau riba qard. Nah, coba apa masing-masing kita coba masuk ke slide berikutnya. Kita masuk ke pengertian masing-masing. Kita mulai dari riba jual beli ya. Apa itu riba jual beli? Riba jual beli itu ada dua. Ada riba fadl, ada riba nasiah. Ya. Riba fadl itu artinya mempertukarkan barang ribawi dengan barang ribawi sejenis dengan tidak setara. Barang ribawi itu apa? Barang ribawi itu adalah ada beberapa benda atau barang yang disebutkan dalam hadis yang disebut sebagai barang ribawi. Di antaranya adalah emas, perak, gandum, garam, kurma, ya, itu adalah barang ribawi yang disebutkan dalam hadis. Yang mana itu sebetulnya adalah alat tukar yang digunakan di masa itu. Ya. Maka mempertukarkan barang ribawi di antaranya adalah uang atau emas. Ya. Uang itu karena alat tukar maka masuk ke dalam barang ribawi. Maka kalau kita menukarkan uang dengan mata uang yang sama, artinya sejenis, kemudian tidak setara, maka itu disebut sebagai riba fadl. Misalnya kita menukarkan uang Rp100.000 dengan Rp110.000. Nah, itu berarti riba fadl. Kenapa? Ada tidak setara. Harusnya kalau kita nukerin uang itu ya, kalau mata uangnya sama harus sama juga, 100.000 dengan 100.000. Kalau beda, berarti itu namanya riba fadl. Ada perbedaan nominal gitu ya. Tapi kalau mata uangnya berbeda, itu tidak mesti sama ya. Nah, yang kedua ada riba nasiah. Riba nasiah itu apa? Riba nasiah itu mempertukarkan barang ribawi, contohnya uang ya, dengan barang ribawi lain, baik sejenis maupun tidak, dengan cara tidak tunai. Nah, ini kalau kita mempertukarkan uang dengan uang secara tidak tunai, baik sejenis atau tidak, baik itu rupiah dengan rupiah atau rupiah dengan dolar dan seterusnya, kalau tidak tunai, nah ini masuk ke dalam bab riba nasiah. Jadi harus kontan, iya dan biadin dalam hadisnya. Nah, ini riba jual beli. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan e-wallet ini terkait dengan pendekatan yang keempat tadi. Yaitu kalau kita nilai akad antara kita dengan perusahaan e-wallet itu ketika kita top up saldo kita sebagai akad sorof atau akad tukar menukar uang. Maka ini berlaku di sini aturannya harus pertama, karena ini rupiah dengan rupiah, imani itu kan rupiah juga ya. Kalau kita menukarkan imani dengan uang kita, maka harus syaratnya adalah pertama harus tunai. Yang kedua harus setara. Jadi kalau kita menukarkan misalnya 100.000, ketika kita top up saldo, maka saldonya harus 100.000 juga. Jangan kurang atau lebih. Karena kalau kurang atau lebih berarti di sini ada riba fadl. Ya. Nah, sekarang faktanya bagaimana? Kalau kita top up saldo di GoPay misalnya, apakah ketika kita top up 100.000 itu nilainya 100.000 juga saldonya? Nah, biasanya sama ya. Nah, berarti di sini tidak ada riba fadl. Dan tentu akan tunai karena begitu kita top up saldo, otomatis saldo kita langsung bertambah. Berarti di sini tunai. Berarti tidak riba nasiah. Tidak riba fadl, tidak juga riba nasiah. Riba fadl artinya kalau ada perbedaan antara jumlah saldo dengan uang yang kita transfer, itu berarti riba fadl ya. Dan faktanya kayaknya tidak yang saya tahu gitu ya. Nanti bisa ditambahkan mungkin ada kalau ada informasi tambahan bahwa saldo yang kita transfer itu ya sama dengan uang yang kita transfer ya. Nah, kalaupun ada biaya administrasi itu tidak masalah ya. Itu biaya layanan yang memang untuk menutupi biaya layanan gitu ya. Baik, ini terkait dengan riba pertama ya, riba jual beli. Yang kedua ada yang disebut dengan ini hadisnya ya, ini hadis tentang riba jual beli
Ini dari Ubadah bin Somit, di mana Nabi Muhammad SAW itu menyebutkan di antaranya ada 6 barang ribawi yang harus memenuhi syarat ketika dipertukarkan. Ada emas, ada perak, ada gandum bur, ada gandum syair, kurma, garam. Nah, ke 6 barang itu ketika dipertukarkan, pertama kalau sejenis dia harus sama dan harus tunai. Tapi kalau tidak sejenis, maka syaratnya cuma satu, yaitu harus tunai saja. Nah, rupiah dengan rupiah syaratnya harus tunai dan harus setara. Ya. Kalau tidak tunai berarti riba nasi'ah, kalau tidak setara berarti riba fadl. Ya. Nah, maka sama juga terkait dengan uang dengan imani ini, kalau kita pertukarkan, ya, maka karena dalam mata uang yang sama, maka harus setara antara yang kita transfer dengan saldo yang kita dapatkan, itu nominalnya harus setara, kemudian harus tunai. Itu syaratnya. Baik, kemudian kita lanjut ke jenis riba yang kedua. Ya, riba yang kedua ini yang disebut sebagai riba hutang atau riba qard. Apa itu riba hutang? Ini yang terjadi di masa Arab jahiliyah, ya. Itu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap orang yang berhutang. Jadi ini sebetulnya akad yang simpel. Orang menghutangkan disyaratkan harus ada bunganya. Itu riba atau riba hutang, ya. Saya pinjam 10 juta tapi dengan syarat, ya, orang yang memberikan pinjaman mensyaratkan nanti dikembalikan dengan nominal yang lebih besar, 10.200.000 misalnya. Nah, ada kelebihannya ini disebut sebagai riba hutang. Jadi ada kelebihan yang disyaratkan dari akad hutang piutang, ya. Atau misalnya yang kedua, hutang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Jadi misalnya ketetapannya atau kesepakatannya dibayar dalam waktu sebulan, hutangnya 10 juta. Ternyata setelah lewat sebulan dia belum bayar, maka dikenakan cas, dikenakan penalti. Ada dendanya. Jadi 10.500.000 misalnya, karena dia telat bayar. Nah, ini juga sama, termasuk riba hutang. Nah, sebetulnya ini akad yang simpel, ya. Akad hutang piutang itu ya antara dua orang, yang satu sebagai pemberi pinjaman, yang satu sebagai peminjam. Dan ada bunga yang disyaratkan di awal. Itu akad riba hutang. Nah, sebetulnya kalau kita menilai e-wallet ini, itu lebih kompleks akadnya. Karena bukan cuma antara dua pihak, tapi antara 4 pihak tadi, ya. Ada penerbit, konsumen, bank sebagai penyimpan dananya, kemudian ada merchant, ada layanannya. Nah, di sini maka akadnya lebih kompleks. Tidak sekedar orang minjem uang gitu ya antara dua pihak, enggak. Maka tidak sesederhana itu kita menilai bahwa ini riba atau enggak gitu ya. Kita akan lihat nanti ya. Baik, kemudian next berikutnya. Di slide berikutnya. Nah, kalau kita lihat ayatnya, yaitu Al-Baqarah ayat 278 sampai 279, itu ada ayat yang melarang atau mengancam pelaku riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan, yaitu meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Ini ancaman luar biasa buat pelaku riba. Nah, riba yang dimaksud dalam ayat ini ternyata menurut para ulama mufassir bahwa riba ini adalah riba hutang. Riba yang dimaksud dalam ayat ini adalah riba hutang. Karena riba hutang itulah yang dipraktekkan oleh orang-orang Arab jahiliyah waktu itu. Ya, mereka belum mengenal namanya riba jual beli. Yang dikenal oleh Arab jahiliyah yang dipraktekkan oleh mereka adalah riba hutang. Jadi karena orang Mekah itu banyak profesi sebagai pedagang, ya, kemudian ada orang yang kemudian meminjamkan modal dengan syarat dikembalikan dengan bunganya. Itu yang terjadi, yaitu riba hutang, riba jahiliyah, gitu ya. Jadi bukan riba jual beli yang terjadi di masa itu. Baik, next, kemudian slide berikutnya. Nah, kenapa dalam Islam hutang itu tidak boleh disyaratkan ada kelebihan, ya? Karena hutang itu adalah akad tabarru. Hutang itu dalam Islam, dalam fikih muamalah adalah akad tabarru. Apa itu akad tabarru? Akad tabarru itu adalah akad sosial, di mana hutang itu adalah media untuk membantu orang lain. Karena dia akad sosial, maka tidak boleh kita mengambil keuntungan dari akad hutang piutang. Oleh karenanya akad hutang piutang dilarang mengambil keuntungan. Ya, keuntungan dari hutang piutang namanya adalah riba atau riba hutang. Nah, dari mana kita mendapat keuntungan? Ya, kita boleh mendapat keuntungan dengan menggunakan akad tijarah, akad bisnis.
jual beli, sewa menyewa, bagi hasil, itu boleh kita mendapat keuntungan. Itu namanya ribah atau profit ya. Maka hutang ini karena tidak boleh mengambil keuntungan, riba itu diharamkan gitu ya. Karena hutang itu murni dalam Islam adalah untuk media menolong orang ya. Bahkan kalau kita lihat Al-Baqarah ya, yang menjelaskan tentang riba itu wa in kana du usratin fa nazaratun ila maisarah. Kalau ada orang yang sulit membayar hutang karena dia memang tidak punya uang ya, belum punya dana untuk membayar, maka jangan dipaksa, berilah dia tenggat waktu untuk mencari dana untuk membayar. Jangan dipaksa untuk membayar padahal dia nggak punya uang ya. Maka di sini jelas bahwa hutang itu adalah media untuk membantu orang. Nah, kalau kita ingin mengambil keuntungan, maka harus menggunakan akad bisnis, yaitu jual beli, sewa menyewa, bagi hasil dan seterusnya. Itu konsep dasar riba hutang ya dalam Islam ya. Kenapa hutang itu dilarang kita mengambil keuntungan ya. Baik, berikutnya. Nah, tadi kan riba hutang itu adalah ada kelebihan atas pinjaman ya yang disyaratkan. Jenis kelebihan itu nanti dibagi dua. Ada yang disyaratkan atau disepakati di awal, maka ini ulama semua sepakat haram, baik itu berupa tambahan jumlah atau ukuran, tambahan kualitas, hak guna benda, jasa atau pekerjaan, ya apapun bentuknya, termasuk diskon, ya potongan harga. Kalau itu merupakan tambahan atas hutang yang disepakati di awal, yang disyaratkan di awal, maka ini otomatis menjadi riba. Ya, ulama sepakat ini tidak boleh. Kalau disepakati di awal. Yang kedua, kalau tanpa kesepakatan bagaimana? Ya, si peminjam ini dia memberikan kelebihan atau memberikan manfaat nilai tambah kepada pemberi pinjaman, tapi tanpa syarat di awal. Maka ini bisa dibagi dua. Pertama, kalau hutangnya belum lunas, dia kasih hadiah kepada orang yang ngasih pinjaman. Maka ini tergantung dari niatnya. Kalau hadiah itu terkait dengan pinjamannya, dia biar nggak ditagih besok, maka dia kasih hadiah untuk nyogok si pemberi pinjaman gitu ya, karena takut ditagih. Karena dia masih ingin menggunakan dananya untuk keperluan lain misalnya. Dia kasih hadiah buat menyogok si pemberi pinjaman, ini nggak boleh. Hadiah seperti ini maka hadiah yang riba. Tapi kalau misalnya hadiahnya tidak ada kaitan dengan hutang, ya karena dia ulang tahun, karena lebaran, dia kasih hadiah tanpa ada kaitan dengan hutang yang masih ditanggungnya, maka ini tidak masalah, ini boleh. Nah yang kedua, kalau kita memberikan tambahan ketika melunasi hutang, tanpa ada syarat atau perjanjian di awal, ini bukan hanya boleh tapi dianjurkan. Jadi kalau kita misalnya pinjam uang 10 juta tanpa ada kesepakatan harus bayar kelebihannya, ketika kita mau bayar, kita ingin berterima kasih dengan cara memberikan kelebihan pembayaran. Dan tanpa ada perjanjian di awal, ini inisiatif murni si peminjam sebagai rasa terima kasih kepada orang yang membantu memberi pinjaman waktu dia butuh. Maka ini boleh bahkan dianjurkan. Nabi sendiri pernah memberikan kelebihan pinjaman ketika meminjam unta kepada seorang sahabat namanya Abu Rafi. Ya, Nabi meminjam unta ketika itu untanya masih muda, harganya masih murah. Ketika mau membayar, Nabi cari unta yang muda, nggak ada. Adanya unta yang besar ya, yang lebih mahal. Maka Nabi membayarkan dengan unta itu, kemudian Nabi mengatakan, inna min khairin nasi ahsanuhum qada'an. Di antara sebaik manusia adalah orang yang paling baik cara melunasi hutangnya. Itu namanya cara melunasi yang baik. Tanpa ada perjanjian di awal. Tanpa ada kesepakatan di awal, persyaratan di awal, murni inisiatif si peminjam untuk berterima kasih kepada si pemberi pinjaman. Ini dibolehkan, bahkan dianjurkan. Ya. Nah sekarang dalam kasus e-wallet ini, kalau memang dianggap ini sebagai pinjaman, ya, kalau ini dianggap sebagai akadnya pinjaman, ketika kita top up saldo ini, kelebihannya itu berupa apa? Biasanya berupa diskon. Karena kalau kita transaksi menggunakan e-wallet, itu ada diskon. Misalnya kita naik Gojek pakai GoPay, itu kan biasanya ada diskonnya. Nah, apakah ini diskon atau kelebihan ini merupakan kelebihan yang dibolehkan atau diharamkan? Tergantung. Kalau disepakati di awal, ya disyaratkan di awal itu nggak boleh. Tapi kalau ini tanpa ada perjanjian dari si e-walletnya, ya ini insidental aja, kadang ada diskon, kadang ada enggak gitu, kadang enggak ada diskon gitu ya. Berarti ini tidak dijanjikan di awal, maka sebutnya boleh-boleh aja, nggak ada masalah, nggak haram, walaupun dianggap sebagai akad utang piutang. Kenapa? Karena kelebihannya tidak disyaratkan, tidak diperjanjikan oleh si e-wallet ini, gitu ya. Maka ini nggak ada masalah, nggak ada masalah sebetulnya gitu ya. Walaupun dianggap ini akadnya hutang piutang. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, apakah memang cocok dianggap akadnya hutang piutang? Nah, kita coba akan studi kasus sekarang dengan GoPay ya. Nah, GoPay ini
Mohon maaf, ini waktunya sampai jam berapa ya? Tadi mulai jam 9.40, berarti 10.40 ya? Berarti masih ada waktu 17 menit lagi. Oke. Baik, kita masuk ke Iya, studi betul Ustaz. kasus GoPay. 10.40. Ya, 10 ya. Nah, GoPay ini, kalau kita lihat akadnya, coba ketika kita sebagai konsumen top up saldo, transfer uang ke perusahaan Gojek, ke rekening GoPay kita, apa yang kita dapatkan? Kita dapat uang elektronik berupa saldo GoPay yang bisa kita gunakan untuk transaksi beli makanan di restoran yang sudah kerjasama dengan si Gojek ini. Atau kita bisa gunakan untuk membeli produk jasanya si Gojek ini, naik Gojek atau pesan GoFood misalnya. Nah, itu bisa dua hal ya, bisa uang elektronik yang kita dapatkan atau produk Gojek gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, coba di next. Pertanyaan berikutnya adalah, apa akad yang terjadi antara konsumen dengan si GoPay ini? Apakah si konsumen ini sedang meminjamkan uang kepada perusahaan Gojek, yang mana berarti akadnya adalah akad pinjaman, atau ini sedang atau akadnya adalah akad titipan, akad wadiah. Si konsumen sedang menitipkan uang ke perusahaan Gojek, ke GoPay. Atau yang ketiga, akadnya ini adalah akad tukar uang atau akad SORF, menukarkan uang cash menjadi uang elektronik. Atau yang keempat, udah 4 ya. Coba di next, di bawahnya ada pertanyaan. Nah, ini sebetulnya jual beli jasa gitu ya. Titip uang, tukar uang, atau hutang. Nah, jawabannya ini menentukan hukumnya. Ya. Kalau kita anggap ini akan hutang, ini pendapat saya ya, pendapat pribadi. Menurut saya, kalau dianggap sebagai akadnya hutang, maka ini kurang cocok. Ya, tidak cocok ya dianggap sebagai akad hutang. Kenapa? Hutang itu berarti uang itu kita pinjamkan kepada orang. Ya, kita pinjamkan kepada orang lain, orang bisa menggunakan uang itu dan nanti akan dikembalikan kepada kita. Ketika uang itu dipinjam, maka kita tidak bisa menggunakan uang itu karena uang itu dipinjam orang. Ya. Tapi dalam kasus Gojek ini, GoPay ini, begitu kita top up saldo, ya, saldo kita langsung nambah. Boleh nggak kita langsung pakai semua GoPay-nya itu? Boleh nggak? Pada dasarnya kan dibolehkan. Mau langsung kita habiskan pun boleh-boleh aja kan. Begitu kita top up saldo, otomatis saldo GoPay kita itu sudah nambah dan kita bisa langsung gunakan itu saat itu juga. Dan ini berarti tidak murni akad pinjaman karena kita bisa menggunakan saat itu juga langsung. Sedangkan kalau pinjam berarti uang itu digunakan oleh pihak kedua dan kita tidak bisa menggunakan selama dipinjam. Tapi ini ketika kita top up saldo bisa kita langsung gunakan. Nah, berarti ini kurang cocok, kurang tepat kalau dianggap akadnya hutang piutang atau akad qard. Ya, kurang tepat gitu ya. Maka kalaupun ada diskon karena akadnya bukan hutang, ya nggak ada masalah ya kalaupun ada diskonnya. Jual beli jasa bagaimana? Jual beli jasa bisa juga ya. Kita top up saldo ya untuk misalnya naik Gojek. Jadi berarti seakan-akan ketika kita top up saldo itu seolah-olah kita sedang membayar ya ongkos Gojeknya yang akan kita pakai misalnya besok. Nah, ini jual beli jasa secara tidak tunai. Cuma jual beli jasa ini bermasalah juga. Kenapa? Karena GoPay yang kita pakai, yang kita punya itu nggak cuma bisa dipakai untuk jasanya Gojek, tapi kita bisa pakai buat transaksi di tempat lain kan gitu ya. Berarti ini sebenarnya bukan murni jual beli jasa juga, karena bisa jadi beli makanan juga ya. Nah, yang paling masuk akal menurut saya itu bahwa ini adalah akad SORF. Ya, akad SORF. Akad SORF itu apa? Akad tukar uang. Jadi menukarkan uang kita yang tadinya berbentuk cash menjadi uang elektronik. Maka yang berlaku di sini adalah aturan dalam akad SORF tadi. Karena akad SORF itu tukar menukar uang, maka kalau uangnya sejenis, rupiah dengan rupiah, maka harus sama dan harus tunai. Nah, maka syaratnya adalah yang kita transferkan itu dengan saldo e-walletnya itu harus sama nilainya. Kita transfer 100.000, saldonya juga 100.000. Di luar misalnya ada uang administrasi, ya, ada seterusnya, ada biaya-biaya layanan itu di luar itu. Tapi paling tidak adalah yang penting nominal yang kita transfer sesuai dengan saldo yang kita dapatkan itu. Jadi kalau itu sudah terpenuhi dan tunai, maka itu sudah halal, tidak ada masalah sebetulnya.
gitu ya. Kalau kita anggap ini akadnya adalah akad tukar menukar uang. Mudah-mudahan bisa difahami ya penjelasan saya. Mohon maaf nih kalau ada yang tidak paham, mungkin nanti bisa ditanyakan ya dalam forum tanya jawab. Sudah cukup materinya atau langsung mau tanya jawab? Silakan. Saya serahkan ke panitia. Ya, halo? Ada yang ditanyakan? Silakan. Ya, teman-teman. Iya, ya, Ustadz. Oh iya, sebentar. Belum selesai ya. Saya masih ada satu penjelasan lagi. Sebentar. Lewat di slide berikutnya tadi. Ini penting ya. Coba di slide yang pertama tadi, yang terakhir tadi. Mohon maaf. Nah, kenapa ada sebagian orang atau sebagian ustadz yang menganggap ini akad pinjaman ya? Kenapa? Karena dianggap bahwa saldo yang kita endapkan di saldo e-wallet itu diasumsikan bisa digunakan oleh perusahaan e-wallet untuk dibungakan di bank. Nah, sehingga kemudian dianggap akadnya hutang piutang karena si e-wallet bisa menggunakan dana kita di situ ya dengan cara dibungakan di bank. Tapi kalau kita lihat aturannya, saya mendengar atau membaca misalnya di term and condition di GoPay itu disebutkan bahwa Gojek kredit itu bukan merupakan tabungan karena itu tidak termasuk dalam pengaturan oleh Lembaga Penjamin Simpanan Indonesia atau LPS. Karena Gojek kredit dapat dikategorikan sebagai e-money berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Maka karena dia bukan tabungan, maka dia tidak bisa dibungakan. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa peraturan dari BI Bank Indonesia itu bahwa uang yang mengendap atau dana floating yang disimpan di bank itu tidak bisa dibungakan karena dia tidak termasuk kategori DPK, dana pihak ketiga. Ya, karena ini peraturannya bukan seperti tabungan di bank. Kalau kita menabung di bank itu kan ada bunganya, kita dapat bunganya. Tapi kalau e-money yang diendapkan dana floating di bank itu tidak dibungakan karena dia tidak termasuk dalam aturan tabungan seperti tabungan biasa di bank gitu ya. Maka dengan fakta ini kalau ini benar bahwa berarti asumsi bahwa akadnya akad pinjaman itu nggak tepat gitu ya. Karena si perusahaan e-wallet tidak bisa menggunakan dana floating yang mengendap itu untuk dibungakan gitu ya. Berarti ini akadnya bukan sama sekali pinjaman karena tidak digunakan. Maka yang menurut saya paling cocok itu adalah akad SOR tadi, akad tukar menukar uang. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Memaparkan keterangan atau memaparkan materi pada pagi hari ini. Semoga ditambah ilmunya, semoga tetap istiqomah Ustadz. Nah, untuk teman-teman yang akan bertanya, monggo silahkan untuk bisa dituliskan di kolom chat atau bisa open mic, silahkan. Mungkin kita akan buka sesi pertanyaan 2-3 penanya ya teman-teman. Kalau belum ada, saya izin bertanya Ustadz. Nah, ini kan kemarin baru aja link aja tuh memunculkan ada fitur nih atau anak dari perusahaan tentang link aja syariah. Nah, tadi kan yang dibahas Ustadz itu GoPay ya Ustadz kalau tidak salah. Nah, kalau link aja itu gimana Ustadz? Karena link aja sendiri itu ada 2 link aja, ada link aja yang biasa dan link aja yang syariah. Nah, itu gimana Ustadz menurut Ustadz? Ya, jadi gini, memang di Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia itu sudah ada fatwa tentang e-money syariah atau uang elektronik syariah. Di antara ketentuannya adalah bahwa dana yang dikumpulkan oleh e-money syariah itu harus disimpan di bank syariah. Nah, yang memang ada sekarang ya seperti GoPay dan seterusnya itu
Nah, uangnya memang disimpan di bank konvensional. Itu yang dipermasalahkan oleh Dewan Syariah Nasional, gitu ya. Karena disimpan di bank konven, maka berarti ini belum 100% sesuai dengan syariah. Ya, karena itu dianggap membesarkan bank konvensional, yang mana akadnya akad riba, gitu ya. Di mana core bisnis bank konvensional adalah bisnis ribawi, gitu ya, sehingga dianggap ini belum syariah. Maka cara mensyariahkannya dengan cara disimpan si dana imaninya ini di bank syariah. Itu yang dituliskan oleh Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa nomor 116 ya tentang imani. Mungkin saja ya yang ada tadi seperti link aja syariah ini maksudnya adalah mungkin dananya disimpan di bank syariah, bukan di bank konvensional. Begitu. Tapi kalau menurut saya kalau hanya disimpan di bank konvensional dan tidak dibungakan, sebenarnya tidak masalah ya. Kalau kita lihat fakta bahwa tadi sebetulnya tidak bisa dibungakan ya. Kenapa? Karena kalau kita mengharamkan 100% bank konvensional itu memang agak menjadi sulit nantinya. Kenapa? Karena sekarang orang banyak yang belum bisa lepas dari bank konvensional ya. Bahkan gaji PNS pun itu dibayar melalui bank konvensional. APBN juga dikelola oleh bank konvensional ya. Bahkan fasilitas negara, infrastruktur seperti jalan, jembatan, ya, bangunan pemerintah itu kan dibangun dari dana yang dikelola oleh bank konvensional. Kalau kita haramkan semuanya bank konvensional, menjadi haram semua konsekuensinya, gitu ya. Maka kalau sekedar menyimpan dana di bank konvensional, menurut pendapat sebagian ulama itu tidak masalah. Yang penting selama kita tidak membungakannya, kita tidak meminjam kemudian membayar bunga kepada bank konven, itu yang dipermasalahkan. Tapi kalau sekedar kita punya akun misalnya gitu ya, kita punya akun di bank konvensional ya, untuk menyimpan uang, untuk transfer uang, untuk terima gaji, maka sebetulnya tidak ada masalah. Karena yang jadi masalah adalah bunganya itu, bunga dari pinjamannya. Selama kita tidak meminjam, maka tidak masalah. Mungkin saja link aja syariah ini mungkin ya, bedanya dengan yang link aja biasa, mungkin penempatan dananya. Ya mungkin ditempatkan di dana yang di bank syariah. Itu saja mungkin gitu ya. Tapi nggak masalah ya, walaupun di bank konvensional menurut sebagai pendapat ulama nggak ada masalah juga. Yang penting akad kita dengan imani itu akad yang sah, akad yang halal. Ya. Siap, terima kasih Ustadz atas Ya. penjelasannya. Nah, mungkin ini udah ada penanya, ada 3 penanya di kolom chat. Mungkin saya bacakan satu persatu atau langsung dijawab Ustadz, atau Ya, mau saya langsung bacakan dijawab aja ya, satu-satu satu Ustadz? langsung dijawab gitu ya, biar nggak lupa. Oh ya, baik Ustadz. Ya, ini dari Subhanur Syakban. Izin bertanya Ustadz, jika e-wallet digunakan untuk transaksi kredit, bagaimana ya Ustadz? Mungkin agak keluar dari topik karena menyentuh hukum kredit juga. Terima kasih. Digunakan untuk kredit maksudnya buat apa? Gimana maksudnya? Pay letter gitu ya? Iya, ya, mungkin seperti semacam itu Ustadz. Ya, memang sebagian e-wallet sudah ada fitur kasbon ya. Jadi kita bisa meminjam dana melalui e-wallet ya. Bahkan fintech juga sekarang sudah menciptakan fitur itu ya di e-walletnya. Nah, ini memang yang menjadi masalah juga ya, karena ini akadnya berarti pinjaman. Sedangkan tadi yang kita bahas bahwa pinjaman itu tidak boleh mensyaratkan adanya kelebihan, ya, baik itu berupa diskon, berupa tambahan pembayaran dan seterusnya, itu tidak boleh disyaratkan. Nah, kalau misalnya di paylater ini, di fitur kasbon e-wallet ini kita pinjam dana untuk beli barang misalnya, kemudian disyaratkan kalau melebihi batas tertentu kita kena cas, kena bunga. Nah, ini yang jadi masalah. Selama tidak ada bunganya sebetulnya nggak ada masalah ya, kita menggunakan fitur pay later ini selama tidak kena bunganya. Tapi kalau sudah kena bunga, nah ini yang menjadi masalah. Itu makanya kalau fitur kasbon ini ya, pay later ini memang menjadi masalah kalau kita kaitkan dengan aturan syariah, karena memang ini akadnya berarti ada bunga dari pinjaman, bukan akad jual beli. Kalau ini murni pinjaman berarti gitu ya. Nah, ini yang jadi masalah gitu ya. Baik, terima kasih Ustadz. Nah, langsung saja di pertanyaan kedua dari saudara Wadi Aja. Izin bertanya Ustadz, kalau mencari pengguna di e-wallet dengan membayar nominal yang tinggi, itu riba atau bagaimana Pak Ustadz? Maksudnya ini mungkin data dari pengguna ya mungkin Pak Ustadz. Gitu sih. Terima kasih. Gimana maksudnya, coba mohon diulangi pertanyaannya. Ya,
pertanyaannya yaitu kalau mencari pengguna di e-wallet dengan membayar nominal yang tinggi itu riba atau bagaimana? Membayar Mungkin nominal yang itu tinggi. ya mungkin menjual datanya itu mungkin Ustadz. Ya, jadi ini kalau urusan menjual data, misalnya kita memasukkan data-data kita di akun e-wallet kita dan kemudian data dari semua pengguna yang masuk, nah itu menjadi produk ya yang dijual oleh e-wallet kepada perusahaan lain misalnya. Nah ini hukumnya bagaimana? Sebetulnya ini tergantung pada kesepakatan antara si pengguna dengan e-walletnya. Karena kalau ketika kita memasukkan data, biasanya kan ada persetujuan ya, ada term and condition yang kita setujui, yang kita checklist gitu ya. Ketika kita memasukkan data, apakah Anda apa namanya setuju untuk memasukkan data ini terusnya gitu ya. Nah itu kalau dibaca ya mungkin ada kesepakatan di situ. Nah kalau sudah sepakat antara pengguna dengan e-wallet bahwa data yang dimasukkan itu sudah menjadi haknya e-wallet, maka sebenarnya nggak masalah gitu ya. Itu tergantung kesepakatan antara si pengguna dengan si e-wallet ini. Kalau ternyata e-wallet ini membocorkan data penting yang kemudian tidak sesuai kesepakatan, berarti di sini ada kenakalan. Nah, kenakalan inilah yang kemudian harusnya diatur oleh pemerintah. Gitu. Jadi tidak otomatis jadi akadnya haram gara-gara itu, bukan. Tapi ini kalau ada kenakalan, bukan e-walletnya diharamkan, tapi e-walletnya diatur gitu ya. Seperti misalnya begini, di pasar ya, di pasar itu ada orang yang nakal, ada orang yang apa namanya memanipulasi timbangan ya di pasar. Apakah karena ada satu orang curang di situ kemudian pasarnya diharamkan ditutup saja? Kan nggak begitu ya, bukan begitu caranya ya. Tapi ya orang itu yang nakal itu yang diatur, ya, pasarnya tetap dibuka, pasarnya tetap ya halal gitu ya. Cuma orang yang nakalnya diatur. Nah masalah penggunaan data ini, menjual data ini, kalau sesuai kesepakatan antara pengguna dengan e-wallet, nggak ada masalah. Kalau ternyata ada kebocoran di luar kesepakatan, berarti yang nakal adalah e-walletnya. Ini yang harus diatur oleh pemerintah. Bukan berarti menjadi akadnya haram, enggak gitu ya. Itu ya, mungkin bisa menjawab. Baik Ustadz, terima kasih. Berarti itu sesuai dengan apa ya? Seperti itu, agreement di awal gitu ya Ustadz? Iya, iya, iya. Siap, siap, siap. Nah, ini mungkin pertanyaan yang ketiga atau yang terakhir pada sesi kajian pada pagi hari ini dari saudara saudara Aditya Pratama Nugraha. Izin bertanya Ustadz, jika penyimpanan imani disimpan di bank, tetap saja pihak imani mendapatkan bunga dari dana yang dihimpun. Apakah itu benar atau tidak Ustadz? Iya, menurut data yang saya baca, ya, itu sebetulnya tidak benar bahwa e-money itu bisa membungakan dana floating di bank. Karena berdasarkan peraturan dari Bank Syariah, dari Bank Indonesia, maaf, bahwa dana floating e-money ini tidak termasuk ke dalam dana pihak ketiga atau DPK. Sehingga dia tidak termasuk ke dalam aturan tabungan bank. Kalau tabungan itu kan kita bisa deposito atau tabungan biasa, itu kan kita dapat bunga dari bank. Tapi kalau e-wallet atau e-money ini, dia tidak masuk ke dalam dana pihak ketiga sehingga tidak bisa dibungakan. Dia hanya untuk disimpan saja, nggak dibungakan gitu. Karena nggak dibungakan berarti ya e-wallet tidak mendapat keuntungan dari situ. Ya, keuntungannya dari mana? Tadi sudah kita bahas di awal ya, dari komisi dari merchant, komisi dari e-commerce ya, ada fee, processing fee-nya istilahnya gitu ya. Kalau kita top up saldo ada biaya administrasi misalnya gitu ya. Itu keuntungan dari yang dapat dari oleh e-wallet itu. Tapi kalau membungakan dana floating itu memang masih simpang siur, tapi menurut data yang saya peroleh bahwa ternyata tidak bisa dibungakan gitu ya. Mungkin di sini ada yang punya informasi lebih, silahkan di-share ya. Ya. Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Ustadz, ini dari saudara atau saudari Hasna Zahrotul Hasanah. Izin bertanya Ustadz, maaf kalau ternyata tadi udah dibahas. Pertanyaannya yaitu kalau pakai e-wallet tapi ternyata dapat potongan atau keuntungan-keuntungan seperti diskon, harga jasa lebih murah, apakah itu halal? Terima kasih Ustadz. Ya, ya tadi ya. Kalau dianggap ini akadnya hutang, memang nggak boleh ya kita mendapat diskon itu. Kenapa? Karena kita berarti mendapat nilai tambah dari hutang yang kita berikan. Sedangkan hutang itu tidak boleh kita dapat nilai tambah kan gitu ya, baik berupa diskon, berupa potongan harga dan seterusnya. Nah, tapi menurut saya tadi yang kita bahas bahwa ini akadnya yang tepat bukan hutang piutang, ya, karena hutang itu kita ngasih uang kembali uang, gitu ya. Nah, ini enggak, ini kita ngasih uang kembali dalam bentuk uang yang lain, e-money.
yang kita bisa gunakan ya untuk berbagai transaksi dengan merchant yang sudah kerjasama dengan e-wallet. Maka sebetulnya akad yang lebih tepat menurut saya itu adalah akad tukar uang atau sorf, bukan akad hutang. Nah, kalau akadnya tukar uang gitu ya, kita menukarkan uang rupiah dengan e-money, ya sudah, itu sudah sah. Adapun nanti ada diskonnya, itu tergantung dari kebijakan e-wallet masing-masing ya. Itu boleh-boleh saja sebagai media promosi. Karena si e-wallet itu pasti kan ingin mendapat pengguna sebanyak mungkin. Nah, untuk dapat pengguna yang banyak ini dengan persaingan yang ketat, sekarang banyak e-wallet yang ada gitu ya, yang bermunculan, maka otomatis mereka jor-joran memberikan diskon, memberikan cashback dan seterusnya untuk menarik pengguna kan gitu ya. Semakin banyak pengguna, semakin banyak layanan yang bisa kerjasama dengan mereka, yang tertarik kerjasama dengan mereka gitu ya. Jadi ini hanya sekedar promosi saja. Lama-lama nanti promosi ini akan hilang juga pada dasarnya. Contoh misalnya GoPay ya. GoPay itu kan dulu di awal-awal diskonnya gede-gedean kan gitu ya. Diskonnya gede-gedean. Sekarang makin ke sini diskonnya makin kecil, makin kecil, makin kecil. GoFood itu dulu harganya murah banget kalau kita beli makanan lewat pakai GoPay ya. Harganya murah banget dulu di awal-awal. Sekarang ya harganya makin naik, makin mahal lagi gitu ya. Kalau pakai GoFood malah sekarang lebih mahal daripada kalau kita beli langsung. Kenapa? Karena ada komisi yang dibayarkan dari merchant kepada si Gojek ini sebagai biaya dia menggunakan aplikasi GoPay ini kan gitu ya. Jadi ini hanya promosi saja untuk menarik pelanggan, bukan sebagai nilai tambah atas hutang, bukan sebagai bunga hutang, bukan gitu. Dan ini tidak disyaratkan sebetulnya, maka ini bukan riba, gitu, sebetulnya begitu. Allahu a'lam bishawab.